Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. Itu juga saat-saat dimana aku benar-benar diubahkan juga, maksudnya dalam arti pandangan aku bukan lagi kayak mengikut Tuhan karena agama gitu, tapi lebih ke relationship. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. Keluarga Shaddai, hari ini Jericho bakalan ngobrol sama seorang Gaby. Dan Gab, perkenalkan diri kamu selengkap-lengkapnya dong. Lengkap-lengkapnya nanti 2 jam jadi, nggak 1 jam. Iya, wes lah. Jadi buku novel. Oke, jadi halo keluarga Shaddai. Aku Gaby di sini dan aku sekarang berusia 26 tahun. Oke. Dan sekarang tinggal di Solo. Dan sekarang lagi sibuk kerja, work from home di Solo, kalau kerjanya di Jakarta. Dan sekarang juga jadi guru les Mandarin. Oh, 老师你很漂亮。Sia-sia. Yang nggak tahu artinya di bawah. Ngertinya Jericho itu Editnya doang. susah. Editnya susah nanti. Terus tadi kerja jadi ngajar juga, terus ke kantor juga, tapi pas di Solo ya. Betul. Kebetulan kantornya di Jakarta, cuman lagi musim WFH di Solo. True. Selain itu juga ada pelayanan, benar. Jadi pelayanan di Keluarga Allah sebagai WL dan sudah melakukan pelayanan ini kurang lebih dari embrio. Dari 2018 sudah tertanam di Keluarga Allah dan sudah pelayanan. Iya, wow. sekitar 2008 ke 2018 sih. 2008 berarti ya, sudah hampir 14 tahun ini ya. Yes. Waduh, sudah hampir 2 windu. Dua windu ya. Lama banget ya, jadi ketahuan nih umur gue. Tadi udah ngomong juga sih. Udah dong. Seumuran lah, 26, Jericho 26 setengah. 26 tahun yang lalu. Oke, nih kita bakal seru-seruan ya. Tepatnya kita akan seru-seruan, kita akan menceritakan kisah hidupnya Gaby Purnama sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Jadi Gaby ini emang udah terlahir sebagai seorang Kristen ya, maksudnya dari orang tua juga Kristen, kebetulan sekolah juga udah Kristen. Terus 2008 ya, itu 2008 itu mulai pelayanan pertama di Keluarga Allah itu. 2008 itu aku baptis, which is berarti sebelum 2008 aku udah pelayanan. 2008 kapan? Bulan berapa, ingat ya? Agustus tanggal 17. Oh iya, kita bareng ya. Kita sama-sama ya? Itu waktu Madya loh. Itu soal yang Pak Gun. Itu baptisnya masih di ruang Yordan kan? Betul. Belum di ruang Elim kan? True. Tapi emang waktu itu banyak kan 17 Agustus ya, maksudnya momen itu kan banyak. Jadi waktu itu emang Jericho cowok-cowok semuanya banyak, terus Gaby juga cewek-cewek semuanya banyak. Jadi satu foto isinya cowok-cowok doang. Karena itu aku ingat banget sih, waktu itu kayak lagi perayaan kemerdekaan. Betul. Jadi tanggal 17 Agustus 2008 aku ingat banget, itu banyak banget yang dibaptis. Betul. Untuk freedom, memerdekakan. Iya, dan momennya juga tepat gitu ya. Benar. Jadi sekarang gampang ingatnya. Nah, boleh dong spill sedikit sih, kira-kira hari ini Gaby mau cerita tentang apa sih, biar keluarga El Shaddai juga terberkati melalui cerita kamu hari ini, Gab? Kalau misalnya cerita sih tadi seperti yang udah Jericho udah ngomong, sebenarnya aku tuh emang terlahir di keluarga Kristen, papa mama Kristen dan lain-lain, dan itu sebenarnya bisa diomong suatu privilege, tapi juga bisa menjadi tantangan untuk iman. Maksudnya kayak kita cenderung zona nyaman dengan kita Kristen, tapi saat kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu susah banget gitu loh. Jadi orang Kristen yang tidak semudah itu, Ferguson. Nah, di cerita aku nanti aku bakal cerita kayak gimana sih kita melangkah dalam iman saat kita nggak melihat, saat kita nggak tahu tuh rencana Tuhan yang ke depan kita, masa depan kita kayak gimana. Nah, dan gimana Tuhan bermain rapi dalam hidupku. Waduh, keren banget nih. Waktu itu berarti 17 Agustus 2008 pertama kali dibaptis ya. Habis itu langsung ambil bagian dalam pelayanan gitu kah atau gimana? Betul. Jadi 17 Agustus 2008 itu aku udah pelayanan di Madya dan itu aku jadi usher. Jadi kasir. Iya, usher. Dan aku belum belum masuk ke singer waktu itu malah. Jadi aku mulai pelayanan di usher dulu. Itu pun juga disuruh sama pembimbing aku kayak waktu itu kurang orang, terus kayak ya udahlah aku harus setelah baptis aku mau pelayanan ini. Terus akhirnya aku mulai pelayanan usher, terus kemudian aku berkembang mulai dari singer sampai akhirnya aku bisa jadi WL gitu. Jadi Madya itu sempat berubah jadi Junior Teens Impact, terus sekarang gabung kali ya jadi sama Youth itu ya. Betul. Jadi awalnya dari Madya malah. Awalnya namanya Madya, Ibadah Madya ya. Ibadah Madya. Nah, bisa ceritain nggak? Tadi kan berarti
Gaby bilang kalau itu disuruh ya atau didorong, disupport sama let's say sama pemimpin kita. Sama waktu itu mungkin namanya juga masih PKS ya, ya betul, pemimpin kelompok sel ya betul. Sampai akhirnya sadar bahwa waktu itu gimana sih perasaannya disuruh, kan ini berarti bukan dari hatinya Gaby sendiri dong. So how did you feel that? How did you feel? Jadi kalau misalnya memang ya dari tadi aku bilang kayak privilege kita orang Kristen itu jadinya jatuhnya template gitu. Kita melayani karena memang ya udah kita Kristen berarti ngapain sih pelayanan, harus pelayanan karena apa? Ya lu orang Kristen jadi harus melayani. Karena sebenarnya dan itu pun juga karena bukan karena kita dorongan pribadi yang kayak oke, aku mengasihi Tuhan dan aku mau melayani, tapi memang karena apa ya, regulasi. Jadi aku seorang Kristen harus melayani kayak gitu. Betul, awalnya juga itu pun juga karena orang lain yang ngomong sama aku kayak gitu. Jadi template ya. Jadi memang beda sih rasanya kita tergerak secara sendiri. Betul. Dan disuruh itu memang beda ya kan. Aku mengasihimu karena aku mengasihimu, dengan aku mengasihimu karena aku membalas kasihmu padaku, beda. Betul. Itu takarannya beda banget. Beda banget ya. Terus takarannya beda banget. Betul, makanya waktu itu terus berarti kan udah pelayanan, terus bergabung dalam kelompok sel gitu. Nah, jadi aku malah diubahkannya tuh waktu Madia itu aku bisa bilang kalau itu awal-awal aku melayani Tuhan dan di situ aku bersyukur banget aku ditempati di Madia karena waktu itu juga nggak lama, nggak bentar aku di Madia. Terus kemudian aku mulai sadar aku punya talenta di bidang menyanyi, aku suka menyanyi. Terus kemudian juga aku memberanikan diri untuk aku harus bukan meninggalkan ya, tapi lebih ke kayak talenta aku ada di bidang singer, aku mau coba untuk masuk ke bidang singer. Nah, dan dari situ juga aku mulai tergabung di kelompok sel, dan dari kelompok sel itu pun malah aku jadi yang kayak tersadarkan bahwa pelayanan itu sebagai wujud kayak apa sih, kita udah dikasih talenta sama Tuhan, kita nggak mempergunakan itu nanti yang Indian aku bakal menyesal sendiri gitu loh. Dan maksudnya kayak aku pingin untuk menggunakan talenta aku untuk bisa memuliakan nama Tuhan gitu lah. Memuliakan nama Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan yang sebenarnya kita ngerti nggak terbalas. Betul. Jadi aku malah kayak pelayanan aku yang singer itu malah jadi apa ya, titik dimana aku menyadari bahwa aku mau melayani untuk Tuhan gitu, bukan lagi karena orang yang menyuruh atau gimana, ngerti nggak sih? Jadi kayak jadi memang Tuhan udah kasih talenta dan aku nggak mau sia-siain talenta yang dari Tuhan. Betul. Jadi turning point-nya emang gara-gara kayaknya aku singer deh. Ya, mulai dari kita memahami talenta apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita sih, apa yang kita suka lakuin dan bagaimana itu kita bisa convert ke suatu hal yang bisa memuliakan nama Tuhan gitu sih. Betul, dan salah satunya adalah dengan melayani ya, kalau let's say Gaby di singer ya, kalau Jericho ya di announcer. Dan di kalau mungkin keluarga Alsya ada yang lain, mungkin bagiannya di tempat yang lain. Setelah Gaby akhirnya pelayanan tuh singer ya, singer terus kayaknya kalau Jericho nggak salah inget sempat pelayanan, kita sempat satu pelayanan juga ya di Youth dan Teens itu ya? Impact, betul. Nah, itu sudah sempat singer dan sempat WL sih kalau Jericho nggak salah inget ya. Udah nih, udah ngerasa punya talent di singer, di WL. Terus? Nah, aku bersyukur juga aku ditempatin di Youth Impact dan Teens Impact di situ, dan itu juga kita berproses bersama ya. Jadi waktu itu benar-benar kayak kita jatuh bangun bersama, kita mengiring Tuhan bersama, dan itu juga saat-saat dimana aku benar-benar diubahkan juga, maksudnya dalam arti pandangan aku bukan lagi kayak mengikut Tuhan karena agama gitu, tapi lebih ke relationship ke Tuhan. Jadi kayak bagaimana penting banget untuk memanage dan memaintain relationship sama Tuhan. Dan di situ makanya aku juga ngomong pentingnya punya komunitas adalah kita saling dikuatkan juga gitu. Dan dari situ juga dengan aku dikuatkan, talenta yang aku punya juga semakin terasa gitu. Dan makanya kayak setelah aku dari youth, aku WL, terus kemudian Tuhan juga pakai, akhirnya aku bisa baru-baru ini juga masuk ke WL di umum kayak gitu. Dan itu dan selama aku di youth itu juga Tuhan memproses, waktu itu juga aku kuliah dan juga sekolah itu aku kayak merasa Tuhan itu memproses aku di situ banget gitu. Di sekolah dan di pelayanan, dan itu yang menjadi cerita aku kenapa kok aku bilang Tuhan itu bermain rapi dalam hidup kayak gitu. Gimana ya permainan rapi? Nah, jadi memang aku itu kan karena terlahir di keluarga yang sangat Kristen, terlahir di keluarga Kristen, dan papa mamaku tuh pingin aku tuh kuliah ya udah di Solo aja gitu kan, anak perempuan kan, maksudnya mungkin anak-anak perempuan di luar sana bisa relate, kalau bisa kuliah di Solo aja gitu. Dan kemudian di kuliah di Solo di salah satu universitas,
dan aku mencoba di sana Tuhan ngizinin untuk nggak keterima nih S1-nya. Jadi kayak kita nggak terima ke S1 nggak apa-apa, ya udah dari D3 dulu terus nanti bisa transfer ke S1 karena mereka punya programnya transfer itu. Dan singkat cerita aku ambil D3 dulu, keterima 3,5 tahun aku di sana. Nah aku udah ngeplan nih untuk aku dari D3 ke S1 karena kan orang tua aku tuh pingin banget aku minimal S1 gitu, maksudnya ya kayak gitulah. Terus akhirnya aku 3,5 tahun aku kuliah. Setelah aku ambil tes untuk S1, Tuhan izinin untuk nggak keterima S1 itu gitu, di universitas itu. Dan universitas ini di Solo tuh universitas negeri. Dan untuk aku mengulang, jadi kan karena goalku kan S1 nih, tapi karena Tuhan sempat izinin kayak nggak keterima, dan dengar-dengar waktu itu di universitas itu pembukaan terakhir, jadi pendaftaran terakhir untuk bisa transfer, habis itu kamu nggak akan ada lagi. Nah dengan aku mendengar kabar itu, aku berarti aku harus goodbye dengan semua plan aku yang S1 itu, dan itu aku bener-bener down, dan aku merasa kayak masa depan aku hancur gitu. Apa yang bisa aku dapat dari D3, apa yang aku bisa dapat dengan gelar kayak gini gitu, maksudnya apalagi orang tua pingin aku untuk bisa S1 gitu kan. Terus memang dari awal aku tuh sudah aku les bahasa Mandarin. Terus kemudian dari orang tua aku juga bilang, udahlah kamu mending kuliah aja di China waktu itu. Kamu kuliah di sana, kamu belajar bahasa. Harapannya dengan kamu belajar bahasa itu, kamu pulang, kamu bisa langsung kerja. Jadi kamu nggak perlu S1 pun nggak apa-apa, karena dengan bisa belajar bahasa akan ada privilege untuk kita bisa kerja lah, tanpa harus ada S1 itu. Which is aku juga aku setuju gitu loh. Terus kemudian karena aku nggak ada pilihan lain, dan karena waktu itu kalau misalnya mau kuliah lagi untuk S1 harus 4 tahun gitu loh. Jadi aku 7 tahun. Pure dari nol, nggak ada, karena ijazahku yang D3 itu kalau mau dilanjut ke S1 misalnya swasta itu mereka nggak ngakuin. Dan dari misalkan dari universitas negeri aku, kalau misalnya aku mau transfer di universitas negeri lain, mereka nggak buka jalur itu. Jadi bener-bener hanya di Universitas Solo ini aja yang bisa gitu loh. Dan itu yang bikin aku, waduh aku nggak ada plan B lagi waktu itu gitu kan ya, itu loh maksudnya. Dan aku benar-benar sempat yang bingung, atau aku harus kerja ya, walaupun memang udah ada tawaran dan lain-lain, tapi kayak aku sendiri belum mantep gitu loh untuk bekerja pada saat itu. Terus kemudian aku sempat goyah karena aku punya background yang aku nggak pernah kuliah luar sebelumnya. Aku cuma pernah magang waktu itu pun cuma di Jogja, dan itu kayak seminggu sekali pulang karena aku tuh seanak mama itu, jadi kayak jadi kayak bukan nggak berani sendiri sih, tapi kayak karena nggak pernah dilepas sama orang tua gitu loh. Jadi dan aroma ketiak ibu sangatlah kuat. Jadi ya itu, karena udah ada template bahwa oke, aku harus di Solo, berarti aku ya udah ruang lingkupku tuh cuma di situ aja gitu loh. Sampai akhirnya Tuhan izinin aku ke China itu, dan aku juga berdoa Tuhan. Waktu itu aku benar-benar gentar banget kayak Tuhan, tolong mantepin hati aku untuk aku bisa berangkat gitu. Dan puji Tuhan juga mantepin aku dengan cara kayak aku dikasih temen di sana. Salah satu penyiar di sini juga. Si Safety itu dia, si Joyce benar. Nah itu dia kan kuliah di sana udah lama, dan akhirnya aku dititipin dia. Singkat cerita aku kuliah. Awalnya tuh bener-bener yang kayak itu bener-bener aku nggak tahu ke depan aku gimana, dan nggak ada S1. Aku bener-bener ya udah deh Tuhan, kalau misalnya emang kayak gini ya udah aku jalan ikut aja gitu. Sampai akhirnya waktu di China itu pun aku ketemu dengan beberapa orang yang non Kristen gitu. Nah dan itu kayak aku ketemu sama mereka, itu juga by the grace of God, mereka bisa ikut ke gereja, maksudnya jadi teman aku. Dan aku maksudnya kayak kita jadi, karena perkumpulanku waktu aku di sana juga teman-teman gereja gitu. Dan di sana itu nggak gampang banget kalau mau cari Tuhan, you know lah Jer, kayak China gitu kayak nggak gampang gitu loh untuk cari Tuhan. Dan di situ aku menghargai banget yang namanya hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Nggak semudah di sini. Kita mau Pondok Daud 24/7 ada. Kita mau ke gereja, aku tinggal 2 menit dari rumah aku yang deket ini, kepleset, ya bersin cing gitu ya apa jadi ya. Dan di sana itu benar-benar kalau kamu bawa Alkitab nih ya, ketahuan kamu dideportasi. Sampai kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kalau kita mau ada ibadah nih harus bener-bener yang itu security, pokoknya nggak boleh tahu kita ibadah. Kalau misal ditanyain ngapain, oh ini perkumpulan orang Indonesia aja. Dan misal kalau sampai ada kayak Alkitab atau tulisan Alkitab dalam bahasa Mandarin apa, udah bubar itu pasti. Dan gitu kayak kena ke semua, dan pasti sampai ke konsulat jenderal dan lain-lain. Itu dari situ aku benar-benar dibentuk kayak aku jauh dari orang tua, aku jauh dari zona nyaman aku dan lain-lain. Dan terus kemudian yang kayak secara spiritual juga aku dibangun gitu. Dan aku jadi kayak oh gila, ternyata
nggak bisa kita bergantung sama orang lain selain sama Tuhan. Dan maksudnya, dan itu yang aku digodok itu selama rencana. Terus sampai akhirnya aku kan masih bergumul untuk masa depan aku kan. Tiba-tiba ada pengumuman di universitas aku yang ada di Solo, buka pendaftaran lagi. Jadi kayak kemarin itu kayak seolah-olah tuh kayak kabar burung. Dan itu itu emang teman-teman aku yang itu tuh memang semua pada percaya bahwa itu bakal terakhir. Nah terus akhirnya aku bilang sama orang tua aku kayak gini. Terus orang tua aku juga bilang, kamu mending pulang deh, kamu pulang dulu, kamu coba dulu S1 kamu gitu. Terus kayak gila, awalnya dilempar ke sini untuk belajar bahasa, terus tiba-tiba disuruh S1 lagi. Nah kalau misal itu nggak keterima lagi, nah aku berarti emang ditutup lagi gitu loh sama Tuhan. Jadi bener-bener gambling, aku nggak tahu aku bisa keterima atau enggak. Terus singkat cerita aku pulang, oke, aku mau taat dan aku mau mengikuti setiap proses Tuhan. Nah terus kemudian aku akhirnya pulang, aku belajar dong, aku mempersiapkan yang terbaik buat tes itu gitu. Puji Tuhan keterima untuk di S1 di situ, dan aku ngelanjutin S1 selama 2 tahun di universitas itu. Jadi transfer ya akhirnya, nggak jadi ngulang dari nol. Betul, nggak jadi nol. Dan Tuhan mengizinkan aku untuk ke China dulu gitu. Nah aku pertamanya nggak ngerti kenapa kok Tuhan tuh mengizinkan ke sana. Ternyata setelah aku pulang, aku bisa pakai bahasa Mandarin itu untuk lesin, MC bahasa Mandarin, untuk siaran bahasa Mandarin sun ya. Jadi maksudnya ada banyak koneksi. Dan yang paling penting juga waktu aku di sana aku bisa memenangkan jiwa juga buat Tuhan gitu loh. Dia maksudnya she's my best friend, terus kayak dia baptis, itu juga maksudnya ya itu semua untuk kebaikan, maksudnya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan itu nggak akan terjadi kalau aku nggak ke China, ngerti nggak? Itu nggak akan terjadi kalau aku nggak gagal tes pertama kali gitu. Kalau misalnya aku nggak gagal, misal aku dari awal aku tes yang D3 ke S1 itu berhasil, aku nggak akan ke China. Dan nggak ada cerita, nggak akan ada cerita yang Tuhan tambahin ke belakang kayak bisa ngerti ternyata hubungan sama Tuhan tuh se-precious itu. Betul. Kayak kita nggak take the relationship with God for granted gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak kita ngerti, oh ternyata memang se-precious itu. Nggak semua orang punya privilege untuk cari Tuhan tuh gampang dan lain-lain. Aku yang nggak pernah baca buku nih Jer, di sana jadi suka baca buku. Yang nggak pernah denger kayak khotbah, aku jadi suka denger khotbah kayak gitu tuh semua di China gitu loh. Dan aku bersyukur akan hal itu. Berarti kegagalan yang aku alami di awal itu ternyata Tuhan pakai buat another chance gitu loh, kesempatan untuk kamu bisa, oh ternyata kayak gini. Yang selama ini aku mikir kayak template, maksudnya kenal Tuhan tuh ya udahlah, gue lo emang Kristen dari awal ya gimana, emang harus kayak gini. Nah tapi ternyata nggak semua orang lo punya privilege kayak gitu. Jadi lebih kayak menghargai Tuhan. Dan ternyata juga awalnya yang aku nggak begitu suka bahasa Mandarin, ternyata kenapa sih Tuhan, kenapa harus bahasa Mandarin, kenapa nggak bahasa Inggris di US kayak atau kayak gimana gitu kan. Kadang-kadang kan orang mikir. Tapi ternyata Tuhan juga pakai, ternyata Tuhan pakai talenta untuk bisa ngelesin, untuk bisa MC dan lain-lain. Dan itu juga nggak akan aku dapat kalau aku nggak percaya. Nah itu berawal dari apa? Kegagalan yang dari D3 ke S1 itu. Makanya aku bilang Tuhan bermain rapi karena semuanya mendatangkan kebaikan gitu. Dari proses yang Tuhan sudah izinkan terjadi waktu aku di China, terus aku balik, terus kayak semualah aku bener-bener oke, Tuhan rapi banget kayak gitu. Dan awalnya aku nggak lihat gitu. Aku awalnya cuma taat dan ya gentar-gentir kayak dalam arti manusia kan pasti pengen kepastian kan Zer. Dan itu kan kita nggak tahu kepastian itu gitu. Itu bener-bener gambling, harus ke Cina nggak ya, harus sambil ini nggak ya, harus ini nggak. Tapi ya itu saat kita menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan, Tuhan pasti campur tangan gitu. Tuhan pasti bikin semuanya indah pada waktunya. Tuhan cuma bilang ya kamu percaya aja gitu sama aku. Itu sih. Jadi emang rapi banget sih kalau rapi ya. Jadi kau dengerin ini kita udah lama banget sih kita nggak ini ya cerita-cerita nggak update ya sama lainnya. Jadi emang awalnya kita mungkin memang harus diizinkan untuk tidak menerima seperti apa yang kita bayangkan ya. Keluar dari zona nyaman sih. Keluar dari zona nyaman dan aku nggak keterima ya. Terus ternyata setelah kita pikir, setelah dipikir itu dikira kesempatan terakhir, ternyata masih ada lagi kesempatan itu. Di Solo ya. Dan FYI itu yang aku waktu transfer terakhir ini S1 itu benar-benar setelah aku ditutup
pendaftaran itu. Sampai saat ini Udah nggak ada. wow. Jadi Ya emang berarti rapi emang ya, banget berarti emang sih. waktunya apa disuruh ke China dulu, boleh, terus habis itu waktu aku balik transfer dan itu ditutup, udah nggak ada lagi untuk generasi selanjutnya karena mereka udah buka kayak sekolah vokasi gitu, jadi ditutup, udah nggak ada transfer S1 gitu. Oh, berarti ini S1 ya, Mandarin gitu berarti. Oh enggak, aku S1-nya komunikasi. Oh iya. Iya, Oh, betul. lintas jurusan gitu Betul. Wow. Jadi emang rapi banget ya keluarga Alshada ya, Joseph Yes. ya. Itulah sih ini jadi gue sih. Pertanyaan ini pertanyaan template sih. Setiap narasumber pasti jadi gue tanyain sih. So how do you feel now? How do I feel about what? Ya about ternyata seperti ini. Ya ampun, aku harus seperti ini dulu, makanya seperti ini. What's in your mind and in your heart? Apa ya, Tuhan tuh penulis skenario terbaik sih. Wah, siap. Itu yang aku setiap kali aku kalau kan setelah dari pelajaran itu pasti kita bakal ketemu sama pelajaran lain. Oke. Maksudnya dalam setiap pengambilan keputusan lah, itu kan pasti tidak ada kepastian. Yang namanya dalam pengambilan keputusan kan belum pasti gitu. Maksudnya ke depan kalau pasti ada konsekuensi sendiri-sendiri dari setiap keputusan yang akan kita ambil yang kita nggak tahu apa gitu. Tetapi dari situ aku tahu kalau Tuhan ngajar menyertai aku selama aku, dan itu benar-benar krisis aku apa ya, maksudnya dalam masa depan aku bisa bilang kan itu menentukan aku masa depan aku, dan dari situ aja Tuhan menyertai aku. Jadi aku yakin kalau keputusan apapun itu selama aku menyertakan Tuhan, aku nggak bakal kecewa, nggak bakal mengecewakan. Iya benar. Jadi gue jadi ingat salah satu lagu sih yang firmanmu pelita bagi Betul. kakiku, bukan mercusuar, Benar. bukan apa namanya senter yang gede, tapi pelita. Dari kata pelita aja kita tahu ya, pelita itu apa sih, lampu teplok ya, kecil dan cahayanya cuma kita tahu 1-2 meter ke depan. Yes. Sama seperti salah satunya ceritanya Gaby ini nih, keluarga Alshada di bawah, yang dia tahu aku harus daftar S3, harus ditolak atau nggak keterima S1 dulu, makanya aku D3 dulu. Terus D3 pengennya ada S1, ternyata nggak keterima lagi, harus ke China dulu, nggak langsung Gap kamu di sini harus daftar ke sini, harus ke sana, ke sini, enggak seperti itu. Tuhan ngasihnya pelita. Kenapa? Kalau dari ceritanya Gaby ini jadi kok sedikit merenung bahwa ya karena Tuhan pengennya bukan pelitanya yang kita andalin, tapi bersama siapanya, bersama Tuhannya. Bahkan kita sekarang kalau kita tahu kita jalan sama Tuhan, ya kenapa takut lagi, kenapa ragu lagi, besok ada apa ya. Kalau bahasa sederhananya sih mungkin terserah Tuhan ya. Atau ada salah satu lagu ujian nih, suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukanya Tuhan yang sa-sae ya, bahasa Solonya sa-sae, sa-arape ini bukan. Tapi karena Tuhan emang punya satu skenario dalam kehidupan kita yang kita seringnya nggak tahu. Makanya supaya tahu, kita harus ngerti banget preciousnya hubungan kita sama Tuhan. Waktu Gaby di China tadi bilang bahwa bahkan untuk ibadah sekalipun susah banget. Mungkin kita juga ngelihat bahwa di Indonesia pun ada di titik-titik tertentu yang nggak semudah ya, let's say di Solo lah ya. Solo bisa lebih puji Tuhan, dilancarkan segala ibadah dan segala macam. Bahkan di China pun bisa dideportasi sampai kayak gitu, parahnya. Karena mereka kan negara yang nggak percaya Tuhan kan, maksudnya yang mayoritas jadi, seperti itu. Benar, jadi ya mendatangkan kebaikan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Ya, ini bener, He is the greatest director. Kita cuma actor, jadi kita harus acting yang the best dong. Nah, berarti kalau aktornya ya harus nurut sama yang punya skenario. Harus nurut sama skenario. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.